Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan penonton yang budiman, kita bertemu kembali dalam tema Dari Langit Membaca Dunia. Kita berbicara pada kesempatan ini dalam topik Cina dan Bulan Ibadah. Sejak tahun lalu hingga saat ini, HP-ku diserbu oleh tulisan, gambar, dan video. Saya singkat saja Tugafi. Tulisan, gambar, dan video tentang Cina atau Tugafi tentang Cina. Yang dimaksud Cina ialah Tionghoa dan negara Cina, Tiongkok. Tugafi tentang Cina syarat dengan pesan tentang bahaya Cina. Tugafi tentang Cina tersiar dengan cepat, nyaris tak memberi kesempatan bagi pengguna media sosial untuk menyaring mana Tugafi yang benar, mana yang bohong. Dalam kondisi demikian, Tugafi yang bohong diterima sebagai kebenaran, diteruskan sampai menumbuhkan kebencian kepada Cina. Sejak masih disebut negeri jajahan hingga masa merdeka sekarang, orang-orang Indonesia sudah berinteraksi dengan orang-orang Tionghoa. Dibanding dengan Jepang yang pernah menjajah, pergaulan orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari lebih dekat kepada orang Tionghoa. Mungkin juga sebabnya karena sejak zaman sebelum merdeka, sudah banyak orang-orang Tionghoa menetap dan menjadi warga negara Indonesia. Sejak itu hingga sekarang sudah berlapis-lapis generasi orang Tionghoa di negeri ini. Banyak sekali dari mereka berbahasa daerah sama fasihnya dengan orang asal daerah itu. Lidah mereka juga persis sama dengan lidah orang Bugis, lidah orang Makassar, lidah orang Jawa, lidah orang Minang, dan seterusnya. Orang-orang Tionghoa di Makassar misalnya juga gemar makan coto, sop konro, palu basah, atau ikan bakar, dan sop saudara. Tugafi yang memuat pesan tentang bahaya Cina lebih merupakan efek dari perkembangan kemajuan negara Cina akhir-akhir ini. Kemajuan Cina telah menggeser kiblat dunia tidak lagi semata menghadap ke barat, khususnya Amerika Serikat. Orang-orang Tionghoa dari Cina juga mengalir ke berbagai negara, khususnya Indonesia. Arus-arus orang Tionghoa itu datang sebagai pelaksana dan pekerja di berbagai proyek. Dalam perubahan demikian, Tugafi yang membawa pesan bahaya Cina dibuat untuk berbagai kepentingan. Pemirsa dan penonton yang budiman, di antara kepentingan itu ialah menumbuhkan sikap anti dan menyalahkan kebijakan ekonomi pemerintah, serta membenarkan sikap oposisi kepada pemerintah. Kepentingan seperti itu dipompakan terus melalui Tugafi yang tidak sedikit daripadanya adalah bohong atau hoax. Pemirsa yang budiman, dalam pendapat saya, yang berbahaya bukan orang-orang Tionghoa yang sudah mendarah daging di Indonesia, yang sudah bergaul dalam masa yang amat panjang dengan warga Indonesia. Bukan juga para imigran dari Cina, tapi yang berbahaya menurut saya justru Tugafi tentang Cina. Tulisan, gambar, video tentang Cina, apalagi yang bohong, yang menumbuhkan kebencian terhadap suku dan ras tertentu. Apalagi jika menyentuh pula agama. Upaya bangsa kita untuk memperbaiki keretakan, polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat, terganggu oleh Tugafi-Tugafi yang seperti itu. Tugafi bohong memelihara polarisasi dan membiarkan silaturahim dalam masyarakat tercabik-cabik dan terputus. Sebagai muslim warga negara, saya ingin mengutip pesan Nabi Muhammad yang intinya bahwa menyambung silaturahim yang putus atau yang rusak lebih baik daripada salat, puasa, dan zakat.
Sebab kebaikan dan pahala amal yang baik akan tergantung selama silaturahmi putus atau rusak. Artinya amal kebaikan itu tidak diterima sepanjang silaturahmi tidak dipulihkan. Pemirsa yang budiman, orang-orang muslim tak lama lagi atau sedang melakukan ibadah Ramadan. Agar kebaikan ibadah Ramadan dan pahalanya tidak sia-sia, hendaklah silaturahim di antara kita sesama warga negara dan juga orang-orang asing yang berkunjung ke negeri kita dijaga dan disuburkan. Pemirsa, awas tugafi yang tak bertanggung jawab, yang hanya akan merusak amal ibadah kita. Tugafi liar dan bohong tidak akan menghormati bulan ibadah Ramadan. Itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.